Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan ngajak kalian kenalan sama salah satu komik legendaris Indonesia di tahun 90-an. Kali ini, gue bakal bahas komik Carok nomor 1 Si Bengis. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju, bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color yang diterbitin sama Dian Rakyat di tahun 1996 ini merupakan karya komik nasional beranggotakan Thorik, Peong, dan Hilman yang sayangnya nggak dilanjutin lagi nih di nomor selanjutnya. Komik ini pertama kali sebenarnya diluncurin di Pasar Seni ITB tahun 1995 dalam format hitam putih yang berhasil kejual sebanyak 2.500 eksemplar dengan harga Rp4.500. Terbitan keduanya yang gue pegang ini terbit tahun 1996 dalam edisi berwarna sebanyak 10.000 eksemplar. Tapi anehnya cuma dijual Rp1.800 atas penentuan manajemen tanpa diketahui Thorik. Nah, tapi sekarang komik ini begitu dicari para kolektor, bahkan pernah juga loh komik ini ada yang nawar sampai Rp2 juta. Komik ini merupakan kerja kolektif dari Thorik sebagai penciler, Firman di bagian cerita, Peong untuk penintaan, Hilman pada bagian pewarnaan, serta terakhir, PD Baik sebagai editor, bagian teks dan narasi. Kabarnya, komik ini nggak dilanjutin karena awalnya ada masalah manajemen termasuk pembagian hasil penjualan. Para personil penggarap Carok juga akhirnya punya kegiatan masing-masing. Jadi kayaknya, Thorik perlu nyari tim yang memang memiliki visi yang sama dengan dirinya. Setelah Carok, Thorik sendiri masih aktif di dunia seni sebagai pekerja iklan, desainer cover album band kayak Serius, bahkan seniman batu akik. Komik dengan tebal 24 halaman ini dicetak di atas kertas semacam matte art paper tipikal komik lepasan Amerika. Sorry nih kalau gue kurang akurat jelasin jenis kertasnya. Komik ini juga dicetak dalam ukuran 17 x 25,5 cm dan punya cover yang menarik banget. Nonjolin sang karakter utama yang berpose melompat dengan kedua senjata cerulitnya, lengkap dengan tulisan Carok sebagai judul di atasnya. Kita juga bisa lihat nih subjudul edisi ini Si Bengis di kiri bawah. Back covernya sangat simpel, didominasi warna hitam dan sekilas muka Carok dengan tulisan Dian Rakyat. Karena relatif tipis dengan format komik Amerika lepasan, komik ini nggak punya punggung buku. Yang cukup unik di bagian dalam kita bisa lihat nih form langganan komik Carok untuk beberapa episode ke depan. Sayangnya Dian Rakyat nggak pernah nerbitin nomor-nomor berikutnya. Walaupun cuplikan cover yang sepertinya adalah nomor berikutnya ini udah ditunjukin di halaman belakang komik. Ironisnya memang saat akhir komik ini berkata salah untuk pendapat tentang pahlawanan yang sudah mati. Justru kita nggak pernah lihat nih nomor Carok berikutnya. Walaupun sampai sekarang komik ini masih dikenang sebagai tokoh yang lumayan ikonik dari komik Indonesia terutama tahun 90-an. Kita masuk ke bagian ceritanya ya. Carok nomor 1 nyeritain pertemuan Si Bengis, sosok antagonis gembong narkoba dengan sosok misterius Carok yang menghalangi pelariannya setelah transaksinya digagalin sama polisi di kota Braga. Alur cerita komik ini relatif langsung masuk ke permasalahan. Konfliknya sendiri disisipin berbagai misteri yang belum terungkap secara utuh di beberapa halaman. Misalnya, asal-usul kekuatan Ongko, sang supir taksi yang dapat mewujud menjadi Carok. Dari sisi motivasi tokoh utama kita Carok, rasanya terlalu awal nih buat diketahui karena sepertinya nomor ini bisa dibilang baru judul pengenalan. Namun kayaknya Ongko memiliki masa lalu kelam yang erat kaitannya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Dalam beberapa referensi, Ongko disebut sebagai seorang pengusaha yang lupa ingatan setelah sabotase mafia, tapi bangkit dari kubur dengan kekuatan mistis Carok. Di sisi lain, Si Bengis, sang antagonis di permukaan terlihat seperti penjahat generik. Namun rasanya kekuatan mistisnya punya lapisan cerita sendiri yang belum terungkap. Memang, karena masih di nomor awal, karakter para tokohnya belum tergali secara dalam. Bagian penting dari komik Carok menurut gue adalah bagaimana rangkaian narasi dan teksnya di sini memberi bobot pada kisah yang diceritain. Teks dan dialog di komik ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi pada gambar tiap panelnya, tapi juga dinarasikan dengan kata-kata yang bisa dibilang puitis dengan pilihan kata atau diksi yang cukup unik menurut gue. Walaupun sedikit menjauhkan dari sisi realis, karena pastinya orang beneran nggak mungkin ya ngomong kayak pujangga gitu. Tapi ini ngebawa keunikan sendiri yang membuat Carok berbeda, bahkan dengan komik Indonesia pada masa kini. Walaupun gua nggak heran karena cerita dan narasinya melibatkan PD Baik yang sekarang dikenal sebagai penulis Dilan 1990. Dari sisi subteks nggak banyak yang bisa gua kupas, walaupun kata-kata di halaman belakang komik ini cukup menarik sih. Era 90, moral manusia semakin rusak. Memang, tokoh masyarakat hanya simbol, mungkin. Orang makin tidak bisa dipercaya, bisa jadi. Kepahlawanan sudah mati, salah.
Sekilas narasi ini menunjukkan bagaimana Carok sebagai sosok pahlawan berupaya menjadi penegak moral manusia dari para simbol masyarakat yang mungkin nggak bisa dipercaya. Pastinya sang kreator udah kebayang nih ceritanya akan lebih dibawa kemana. Tapi sayangnya lagi, kita belum bisa lihat kelanjutannya sampai saat ini. Oke, kita masuk ke gambar dan teksnya ya. Di tahun 90-an rasanya komik Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh dua style, yaitu komik Amerika termasuk model penerbitannya dan juga komik Jepang yang biasanya diterbitin sama Alex Media. Hal ini terlihat juga pada Carok, di mana sang ilustrator Ahmad Thorik memberikan gaya Amerika tahun 90-an yang kental dengan aksi dan tokoh yang sangat maskulin berotot besar. Selain itu, para tokoh, terutama sang jagoan utama, hadir dengan berbagai gerak dan pose yang garang menunjukkan keperkasaan fisiknya. Selain garis yang tegas tapi dinamis, Carok didukung pula dengan warna nuansa gelap dan kelam, bahkan untuk pilihan warna terangnya, misalnya ungu ataupun kuning berani. Pilihan warnanya emang agak sulit dijelasin sama gue yang kurang ahli warna, tapi dapat banget vibe komik 90-annya. Dan gak lupa juga nih, blok bayangan dengan tinta hitam yang detail banget, bahkan sampai ke sela-sela otot jagoan kita. Bicara tentang detail, kita juga harus lihat gambar latar nih. Setting, background, bahkan komponen gambar pelengkap misalnya mobil, orang lalu lalang, atau bangunan semuanya dibuat dengan level rinci yang luar biasa, bahkan dengan standar saat ini di Indonesia. Panel yang dipakai pun sangat variatif, walaupun kita kerap menemukan garis panel yang sengaja kayak diurak-urak, biar terasa kasar biasanya di momen aksinya. Terkadang pula ditemukan halaman dengan panel bertumpuk yang nggak begitu dibatasi celah atau gutter antar panel. Walaupun ini terasa mempengaruhi alur baca yang kadang membingungkan di panel tertentu, tapi secara umum panel yang dipilih untuk ditampilkan berhasil memberi kesan dinamis akan jalan cerita yang disampaikan. Kita juga nemuin satu halaman full yang nunjukin gimana aksi Carok saat akan menghajar musuh dan juga panel yang terbentang dalam dua halaman. Dari sisi desain karakter, gue rasa Carok adalah salah satu jagoan ikonik komik Indonesia yang dapat dengan mudah dikenali dari kostumnya. Tentunya juga karena ada unsur lokal kedaerahan, yaitu garis putih merah dan celurit khas Madura. Bahkan nama Carok sendiri terinspirasi dari tradisi duel di masyarakat Madura dengan senjata tajam, biasanya untuk mempertahankan harga diri. Walaupun memang untuk karakter lainnya termasuk si Bengis, bukan desain yang relatif nempel ya dengan ingatan karena mirip dengan penggambaran mafia pada umumnya. Untuk teks font yang dipakai cukup mudah dibaca dengan penataan balon dan kotak-kata yang variatif. Khususnya untuk Carok yang balon katanya diselimuti garis tebal merah. Tentunya ini nunjukin perbedaan karakter suara dari tokoh yang berbicara. Efek suara yang digambar pun memberi nuansa yang semakin menegangkan dan bahkan seakan merangsek ke dalam gambar menambah dramatisasi momen yang terjadi, contohnya saat kecelakaan mobil ini nih. Untuk dialog dan narasi menggunakan bahasa yang relatif formal dan cenderung puitis atau bermakna luas. Porsi teksnya pun mengimbangi bobot gambarnya menjadikan paduannya sebagai kesatuan yang sulit dipisahkan dalam mengisahkan tiap momen yang muncul di panel-panelnya. Tentunya, ini nunjukin kematangan naskah serta kolaborasi yang apik dari seluruh kreator yang terlibat. Jadi gimana kesan gua komik ini? Gua rasa nggak berlebihan emang kalau banyak pembaca komik Indonesia melihat Carok sebagai karya yang monumental di tahun 90-an. Di tengah kedikdayaan komik luar negeri yang masuk di zamannya, seolah Carok muncul dengan suara lantang kalau anak bangsa juga bisa bikin karya yang sangat fenomenal dari sisi teknis, ilustrasi, serta naskah ceritanya. Sayangnya cerita yang dibangun ini belum bisa kita baca konklusinya karena nomor berikutnya nggak terbit. Tapi pastinya komik Carok yang mulai langka ini sangat layak dikoleksi baik dari sisi nilai kolektor maupun dari sisi kisah yang bisa dinikmati. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!